Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Naja Amelia, NIM 35284, dan Muhafidzoh Sufratus Sofi, NIM 35286. Kami akan melakukan presentasi materi mengenai pemikiran filsafat Ibnu Tufail. Berikut video presentasi dari kami. Latar belakang kehidupan Ibnu Tufail. Nama lengkap Ibnu Tufail ialah Abu Bakar Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Ia dilahirkan di Guadik, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Pada masa Khalifah Abu Yakub Yusuf, Ibnu Tufail mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintah. Khalifah sendiri mencintai ilmu pengetahuan dan secara khusus adalah peminat filsafat serta memberikan kebebasan berfilsafat. Sikapnya itu menjadikan pemerintahannya sebagai pemuka pemikiran filosofis dan membuat Spanyol. Pada mulanya, Ibnu Tufail aktif bekerja sebagai dokter dan pengajar. Lalu ia beralih profesi sebagai sekretaris pribadi penguasa Granada. Pada tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi, ia dipercaya sebagai sekretaris gubernur wilayah Ceuta dan Tengler, Maroko. Sedangkan gubernur itu merupakan putra Ibnu Al-Mu'min, seorang pendiri daulah Muwahhidun yang berpusat di Marrakesh, Maroko. Pada tahun 558 Hijriah atau 1163 Masehi, ia ditarik ke Marrakesh dan diangkat sebagai hakim sekaligus dokter untuk keluarga istana Abu Yakub Yusuf. Karya Ibnu Tufail. Tentu tak berlebihan jika dikatakan, "Hai Ibnu Yaskan, karya Ibnu Tufail sebagai roman filsafat paling unik dalam sejarah keilmuan Islam." Buku tersebut membahas tema-tema yang rumit, namun dijelaskan dengan bahasa yang analogi-analogi yang sederhana. Siapapun dapat dengan mudah memahaminya. Di dalam roman itu, Ibnu Tufail menyebut beberapa nama yang diakui telah mencapai derajat kesufian yang sempurna. Di antaranya Ibnu Sina dan Ibnu Hamid Al-Ghazali. Kemudian filsafat dan tasawuf di dalam roman Hai bin Yaksan. Roman Hai bin Yaksan merupakan salah satu karya Ibnu Tufail yang karyanya sudah dikenal dan di dunia timur dan barat, yang ditulis pada abad ke-12 Masehi. Judul karya beliau ini sebenarnya bukan yang pertama kali muncul, akan tetapi sudah lebih dulu Ibnu Sina pada abad ke-11 Masehi membuat karya dengan judul ini. Namun untuk isinya jelas berbeda, hanya sama pada judulnya saja. Karena menurut Abbas Mahmud Al-Aqad, persamaan judul dalam kedua karya tersebut disebabkan oleh kuatnya imajinasi dari kedua ulama untuk menggapai zat yang maha agung. Sang pujangga yakni Ibnu Tufail mengisahkan bahwa Hai bin Yaksan tidak pernah berhenti mencari fail yang menggerakkan fenomena-fenomena alam di sekitarnya. Butuh waktu beberapa tahun untuk melangkah dari satu fase pemahaman realitas menuju fase selanjutnya. Tahapan-tahapan spiritualitas ini diraihnya dengan olah akal. Setelah pencarian selama 35 tahun, Ibnu Tufail baru bisa menyibukkan pikirannya memahami sang fail atau daya penggerak yang mengatur seluruh dunia dan jagat raya ini. Ibnu Tufail melalui analisis yang dihubungkan kepada Hai bin Yaksan berusaha menggiring bahwa apapun hasilnya, pencipta alam mengisyaratkan eksistensi Tuhan. Penciptaan dunia yang berlangsung lambat laun itu mensyaratkan adanya satu pencipta. Kekekalan dunia berarti kekekalan geraknya juga, dan gerak sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles membutuhkan penggerak atau penyebab efisien.
Pengalaman akan menjadi suatu proses mengenal lingkungan lewat indera. Organ-organ indera ini berfungsi berkat jiwa hewan yang ada di dalam hati. Dari sana, berbagai data indera yang kacau mencapai otak, menyebarkannya ke seluruh tubuh lewat jalur syaraf. Kemudian dikirimkan ke otak lewat jalur yang sama. Di situ diproses menjadi satu kesatuan yang perspektif. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kali ini, yakni Ibnu Tufail dengan karyanya berjuang untuk mengeksplorasi hakikat dari khazanah kefilsafatan yang ada di dalam dunia Islam. Berbekal pengembaraan diri melalui karya monumentalnya Hai bin Yaksan, Ibnu Tufail menyadarkan kepada publik atas potensi realitas manusia guna menyadarkan mereka akan eksistensi manusia dengan rasionalitas yang memiliki kemampuan yang mengungkapkan dinamika kehidupan yang ada di sekitarnya. Secara hakiki, karya Ibnu Tufail Hai bin Yaksan menunjuk kepada segenap orang bahwa pengembaraan yang bisa dilakukan oleh mereka akan mengantarkan kepada pengungkapan atas deviasi kehidupan yang tidak sama dengan eksistensi mereka sendiri. Kemudian hakikat inilah nantinya akan mengantarkan mereka kepada ungkapan kesadaran bahwa eksistensi mereka dicipta oleh zat yang pertama.